252 juta tahun yang lalu, kehidupan di bumi nyaris punah. Kepunahan massal di akhir periode Permian menghapus hampir semua spesies di lautan maupun di daratan. Tapi, dari kehancuran itu, muncullah era baru, yaitu era Mesozoikum. Dan di mana peradaban baru itu muncul, dimulailah periode pertama, yaitu periode Triasik. Periode Triasik berlangsung antara 252 hingga 201 juta tahun yang lalu. Ini adalah periode awal dari era Mesozoikum, dikenal juga sebagai zaman reptil. Triasik dimulai setelah peristiwa besar yang dikenal sebagai kepunahan massal, di mana lebih dari 90% spesies laut dan 70% spesies darat punah. Dunia memasuki masa pemulihan yang panjang. Ekosistem butuh jutaan tahun untuk bisa kembali bangkit dan tumbuh. Uniknya, penyebab kepunahan ini masih menjadi misteri. Banyak teori dan spekulasi dari kepunahan massal ini, mulai dari letusan gunung berapi di Siberia, pelepasan gas metana di dasar lautan, hingga dampak dari asteroid. Apapun penyebabnya, hasilnya jelas. Hampir seluruh bentuk kehidupan musnah, termasuk trilobit yang bahkan telah hidup selama ratusan juta tahun yang lalu. Triasik adalah masa transisi dari dunia yang dikuasai Synapsida, yaitu reptil mirip mamalia, ke dominasi Acrosaurus, yaitu nenek moyang dinosaurus, buaya, dan Pterosaurus. Pada masa ini, dinosaurus pertama muncul. Mereka adalah hewan kecil berkaki dua yang lincah dan cepat. Sementara itu di lautan, muncullah Ichthyosaurus dan Plesiosaurus, reptil laut yang akan menguasai perairan selama jutaan tahun lamanya. Di darat, Pangea atau yang sering dikenal sebagai superbenua, yang menyatukan hampir seluruh daratan bumi, menghasilkan iklim kering dan gurun luas di bagian dalamnya. Tanaman runjung mulai mendominasi, membentuk hutan tinggi tanpa kehadiran bunga ataupun rumput. Di antara vegetasi kuno ini, hewan seperti Lystrosaurus, Synapsida herbivora kecil awalnya mendominasi. Tetapi perlahan, Acrosaurus mulai mengambil alih. Ada Phytosaurus yang mirip dengan buaya, Eitosaurus berlapis baja, Tanystropus dengan lehernya yang panjang. Tak lama kemudian, Pterosaurus menjadi vertebrata pertama yang menguasai langit. Periode Triasik juga menandai munculnya mamalia pertama. Meskipun mereka masih sangat kecil dan primitif, menyerupai tikus nokturnal pemakan serangga, tetapi seiring berjalannya waktu, dinosaurus mulai berkembang pesat dan terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Saurisia dan Ornithocelida. Beberapa dari mereka seperti Rheojasaurus mulai memiliki panjang yang lebih dari 9 meter. Periode Triasik adalah masa kelahiran kembali dari kehancuran total. Muncul bentuk kehidupan baru yang akan mendominasi planet ini selama jutaan tahun ke depan. Ini adalah awal dari kisah yang panjang dari dinosaurus, sebuah bab penting dalam sejarah bumi yang dimulai dari ketiadaan menuju dominasi baru. Triasik bukan sekedar masa lalu, tetapi fondasi masa depan kehidupan di bumi ini.